Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas masalah Artificial Neural Network untuk bagian 2.1 sampai dengan 2.2. Kembali saya sampaikan bahwa materi ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Ivan Nunes da Silva, Danilo Hernán Spati, Rogerio Andrade Flauzino, Luisa Helena Bartocci Liboni, dan Silas Franco dos Reis Alves. Jadi buku ini penerbitnya Springer. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, dari dalam neural network itu ada arsitekturnya, ya, arsitektur yang mendefinisikan bagaimana beberapa neuron itu diatur atau ditempatkan dalam kaitannya satu sama lain. Nah, pengaturan ini terstruktur dasarnya dengan mengarahkan koneksi sinaptik neuron. Nah, topologi jaringan saraf tertentu dalam arsitektur tertentu dapat didefinisikan sebagai komposisi struktural berbeda yang dapat diasumsikan. Dengan kata lain, itu adalah memungkinkan untuk memiliki dua topologi milik arsitektur yang sama, di mana yang pertama topologi itu terdiri dari 10 neuron dan yang kedua terdiri dari 20 neuron. Next. Jadi dalam artificial neural network itu memiliki 3 lapisan atau layer. Yang pertama itu ada input layer, kemudian yang kedua ada hidden layer, kemudian yang ketiga ada output layer. Input layer ini bertanggung jawab untuk menerima informasi seperti data, sinyal fitur, atau pengukuran dari lingkungan luar. Nah, masukan ini biasanya dinormalisasi dalam nilai batas yang dihasilkan oleh aktivasi fungsi. Normalisasi ini menghasilkan presisi numerik yang lebih baik untuk operasi aritmatika yang dilakukan oleh jaringan. Nah, kemudian pada hidden layer itu lapisan ini bertanggung jawab untuk mengekstraksi pola yang terkait dengan proses atau sistem yang dianalisis. Lapisan ini melakukan sebagian besar pemrosesan internal dari jaringan. Ya, jadi di hidden layer ini terjadi pemrosesan internal. Kemudian pada output layer, ya, lapisan ini terdiri dari neuron. Dengan demikian bertanggung jawab untuk memproduksi dan menyajikan keluaran jaringan akhir yang dihasilkan dari pemrosesan yang dilakukan oleh neuron pada lapisan sebelumnya. Kita bisa lihat gambarnya. Ini lapisan 1, di sini ada inputan, ya. Kemudian nanti di sini
lapisan kedua ada proses dan output ya. Next. Ya. Jadi arsitektur utama jaringan saraf tiruan disusun beberapa arsitektur. Pertama ada single layer feed forward network. Kemudian yang kedua ada multi layer forward network. Yang ketiga ada recurrent network. Dan yang keempat itu mesh network. Kita akan bahas satu-satu tentang arsitektur ini. Yang pertama, single layer feed forward arsitektur itu hanya memiliki satu lapisan. Jadi hanya satu lapisan dari input, kemudian langsung output. Jadi hanya satu lapisan saja. Kita bisa lihat gambarnya. Input di sini, kemudian langsung output. Ya, ini yang dinamakan dengan single layer. Next, yang kedua tuh ada multiple layer feed forward arsitektur. Berbeda dari jaringan sebelumnya yaitu single layer. Hanya satu layer yang di sini. Nah, sementara untuk multiple layer itu memiliki banyak lapisan. Ya. Jadi di sini ada beberapa, ada dua ya. Multiple layer. Model untuk multiple layer ini biasanya digunakan untuk masalah aproksimasi fungsi, untuk klasifikasi, untuk identifikasi, kemudian untuk kontrol, optimasi, robotika, dan sebagainya. Ya, nanti ketika kita sudah mulai menggunakan arsitektur atau algoritma neural network ini, kita akan lebih memahami lagi cara kerjanya. Next. Nah, yang ketiga itu ada namanya recurrent or feedback arsitektur. Ya. Jadi dalam arsitektur ini output dari neuron digunakan sebagai input umpan balik untuk neuron. Fitur umpan balik ini memenuhi syarat jaringan ya, untuk informasi dinamis pemrosesan, yang berarti bahwa mereka dapat digunakan pada sistem varian waktu. Ya, jadi untuk arsitektur ini biasanya digunakan untuk masalah prediksi waktu, identifikasi, optimasi sistem, kontrol, dan sebagainya. Kita lihat contoh gambarnya ini ya. Ada umpan balik katanya ya. Jadi di sini input masuk ke pemrosesan, output. Nah, kembali lagi ke sini
hasil dari output ini menjadi inputan lagi. Itu yang dinamakan dengan feedback ya. Jadi output ini kembali lagi sebagai inputan yang akan diproses sehingga menjadi output yang baru ya. Ini yang dinamakan dengan recurrent or feedback architecture ya. Nah, kemudian yang keempat ada mesh architecture. Untuk arsitektur ini berada dalam pertimbangan spasial pengaturan neuron untuk tujuan ekstraksi pola, yaitu lokalisasi spasial neuron yang berhubungan langsung dengan proses penyesuaian sinaptiknya, sinaptik bobot dan ambang batas. Nah, biasanya untuk arsitektur ini atau jaringan ini digunakan dalam masalah yang melibatkan pengelompokan data, pengenalan pola, optimasi sistem, grafik dan sebagainya. Nah, jadi situ tadi ada 4 ya. Ada 4 jenis-jenis arsitektur yang ada dalam neural network. Yang tadi ada single layer, kemudian ada multi layer, kemudian yang ketiga recurrent, kemudian yang keempat ada mesh network. Nah, masing-masing arsitektur ini memiliki fungsi yang ada yang sama ya, ada juga yang berbeda. Jadi nanti kita tinggal memilih yang mana bisa kita gunakan untuk pemecahan masalah yang kita miliki. Demikian pemaparan saya pada bagian 2.1 sampai 2.2 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan yang kurang jelas. Nanti kita akan diskusikan kembali di lab atau di kelas bersama dosen pengampu kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.